Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asuransi bagi sebagian orang yang dekat dengan buku-buku agama adalah sesuatu yang bisa membingungkan, bahkan akhirnya cenderung dihindari. Mengapa begitu? Ayo kita simak penjelasan saya sampai selesai. Ada dua orang yang hidupnya itu ekstrim. Yang pertama, dia tidak pernah sakit sampai seumur hidupnya. Yang kedua, orang itu selalu sakit sejak kecil hingga tutup usia. Mereka yang selalu sakit sejak kecil, jelas pada beberapa perusahaan asuransi tidak bisa dibantu, tidak bisa bergabung, tidak bisa menjadi nasabah. Mengapa? Karena hal ini bisa mempengaruhi peserta lainnya yang jumlahnya lebih besar. Anda perlu mengetahui ya, bahwa analisa risiko perusahaan asuransi tidak ada sangkut pautnya dengan profit perusahaan, tetapi lebih kepada kemampuan perusahaan untuk bisa membayar klaim buat para pesertanya. Ini kita sebut dengan risk based capital, RBC. Ini persis seperti saat saya di terminal angkutan kota atau terminal BEMU di Joyoboyo. Waktu itu saya naik BEMU. Anda tahu BEMU ya? Bangku depan isinya 7, bangku yang di depannya isinya 4, dan yang di samping pintu isinya 2 orang. Saat BEMU itu sudah penuh, tersisa 1 kursi kosong, datang seorang ibu yang bertubuh tambun dengan berlari-lari, tergopoh-gopoh, dan dia melongok di dalam BEMU dan kemudian mau masuk. Dan si keneknya itu sambil ngomel-ngomel meminta ibu itu untuk tidak masuk. Apa alasannya? Karena 1 orang ibu itu nilainya sama dengan 3 orang yang duduk di dalam BEMU. Badannya besar banget. Sedangkan bangku yang kosong hanya ada 1. Itu artinya harus mengeluarkan 2 orang untuk keluar dari di dalam BEMU itu. Akhirnya ibu itu disuruh menunggu BEMU yang belum berangkat, yang dalam keadaan kosong, itu pun disuruh bayar 2 kali. Orangnya sambil ngomel-ngomel. Nah, seperti itulah dalam gambaran industri asuransi. Mendahulukan orang yang sehat agar bisa memberikan kesempatan menolong peserta yang lainnya, sehingga dananya cukup lancar, bisa berputar. Kalau asuransi masuk pertama itu isinya semuanya orang sakit, maka dana yang tersedia tidak cukup untuk menolong peserta yang lainnya. Karena kita tahu akad asuransi adalah saling tolong-menolong sesama peserta, di mana dananya dikelola oleh perusahaan. Nah, uniknya, bagi yang hidupnya tidak pernah sakit, ini yang agak unik. Saat ditawari asuransi, mereka bisa menerima konsep asuransi, tapi banyak juga yang menolak. Alasannya karena asuransi tidak dia butuhkan. Wajar, karena orang awam seperti saya tidak bisa mengindikasi apakah tubuh kita ini sehat apakah tidak. Tidak sakit bukan berarti sehat. Saya tidak tahu mengapa orang-orang yang merasa sehat itu menolak asuransi. Mungkin orang itu berasumsi bahwa asuransi adalah identik dengan asuransi kesehatan atau rawat inap. Asuransi itu banyak sekali ragamnya, macamnya banyak sekali. Apakah kalau orang tuanya selalu sehat, maka anaknya juga pasti sehat seperti ayahnya? Belum tentu. Jangan-jangan ayahnya punya jimat yang menempel di dalam tubuhnya, pernah makan cendil, minum darah ular, punya ajian rawe rontek, waringin sungsang, jaran goyang, lembu sekilan, atau ajian buluh perindu ditambah dengan rumput Fatimah. Atau memang dia selalu menjaga kesehatan dengan olahraga yang teratur. Dan membeli asuransi itu tidak selalu berhubungan dengan risiko sakit, kecelakaan, cacat, atau bahkan meninggal.
Asuransi adalah sebuah tools, sebuah alat yang bisa Anda gunakan untuk bisa mengatasi risiko keuangan. Karena banyak orang yang sakit itu kaya, dan ada banyak orang yang miskin, sehat walafiat. Kon iki jari sapa? Padahal dalam keadaan tidak punya apa-apa. Mereka yang ditawari asuransi dan dia menolak. Mereka seringkali bilang bahwa uang itu bukan segalanya. Padahal kita tahu asuransi adalah cara mengelola keuangan. Tapi dia bilang bahwa uang bukan segalanya. Yang penting adalah takwanya, katanya begitu. Saya setuju dengan gurauan seorang alim ulama tentang hal ini. Mereka yang bilang uang bukan segalanya itu benar selama masih kecil. Gunumanmu iku seneng aku. Iya. Sedidik ta nyoga entil-entil. Kalau sudah besar, urusannya lain lagi. Nah, kebanyakan alasan yang lain adalah karena agen asuransinya itu memperkenalkan nilai proteksi yang kecil-kecil saja. Sehingga bisa dia bilang bahwa uang bukan segalanya. Kisaran 50 juta, 100 juta, yang kira-kira kurang bisa memberikan dampak yang besar bagi kehidupan nasabah dan keluarganya di masa yang akan datang. Coba Anda renungkan. Jika Anda punya 2 orang anak dan 1 orang istri, lalu tutup usia dan meninggalkan warisan 100 juta, bisakah digunakan untuk membeli rumah untuk ditinggali oleh anak-anaknya kelak? Tentu saja bisa, jika anak Anda adalah burung emprit. Narik daplek kan ini. Kan itu mulai narik tangan mundek itu apa kan? Next vlog kita akan bahas tentang tumpang tindih konsep berpikir antara kesabaran, sakit, dosa, dan asuransi. Karena Nabi pernah menceritakan bahwa terdapat 3 kebijaksanaan bagi seseorang yang mengalami sakit. Bahkan sakit bisa menjadi jalan untuk menuju Tuhan. Jalan cepat menuju Tuhan. Jalan cepat bertemu Tuhan. Wah repot ambek buta terong ya. Maksudnya jalan mendapatkan keridhaan dari Tuhan. Lalu kalau sakit itu bisa jadi jalan kebaikan, bahkan bisa lebih cepat untuk membuat kita bertemu dengan Tuhan, ngapain punya asuransi? Apakah orang yang punya asuransi adalah orang yang tidak sabar dengan kehidupan? Bukankah kesabaran adalah jalan kemuliaan? Apakah memiliki asuransi adalah tanda orang itu kurang memasrahkan diri kepada keputusan Tuhan? Semoga bermanfaat, tetap jaga kesehatan, olahraga yang teratur, makan nutrisi yang berkualitas, cuci tangan pakai sabun, gunakan masker, dan jaga hati Anda dengan klik subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.